Presiden Prabowo nampaknya tidak memiliki komitmen ya terkait dengan CSN dan P3K ya. Ini tercermin ketika sikap beliau menghindari pertanyaan wartawan yang mengerumuninya ketika seusai menghadiri sebuah acara ya. Jadi ternyata pidato yang berapi-api itu justru omon-omon ya, tidak mencerminkan sikap sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh rakyat ya. Pada sisi lain, Presiden terus menggenjot hilirisasi dan teriak-teriak efisiensi ya. Hilirisasi yang menurut hemat saya tidak terlalu penting atau tidak terlalu mendesak ya, itu justru menjadi prioritas Presiden ya. Begitu pula efisiensi yang menurut saya dilakukan bukan untuk menyehatkan APBN tetapi justru hanya sekedar berganti baju ya. Jadi lebih pada tepat kita sebut sebagai realokasi ya, pemindahan anggaran dari pos kementerian dan lembaga lain kepada pos kementerian lembaga lain untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang menjadi prioritas Presiden. Akibatnya nasib CSN dan P3K menjadi terkatung-katung ya. Nah, kondisi keuangan kita memang sudah sangat buruk ya, dengan hutang kita yang menembus 8.400 triliun sekian, dengan bunga yang dibayar per tahun 800 triliun sekian, kemudian beban bunga dan pokok yang terus bertambah, dengan cara pemerintah terus mengajukan pinjaman untuk membayar bunga tanpa membayar pokok, kemudian hutang kita berakumulasi menjadi lebih besar. Ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang memberatkan ya. Karena itu saya mengatakan sesungguhnya yang membuat Presiden tidak berani mengangkat CSN dan P3K itu adalah soal uang ya, soal keuangan negara. Tapi kemudian pemerintah berkelik, ini bukan soal efisiensi. Saya mengatakan itu soal efisiensi. Sebenarnya CSN dan P3K yang ditunda pengangkatannya itu karena soal efisiensi, anggaran tidak ada ya. Karena pajak yang penerimaan negara yang turun dan seterusnya, kemudian dividen BUMN sudah diambil dipindahkan ke Danatara. Jadi sebetulnya cara Presiden mengatasi masalah ini justru menambah masalah ya. Itu yang saya katakan. Jadi kalau kemudian Presiden tidak tahu mana yang prioritas, akibatnya negara akan terus berada dalam masalah yang krusial ya. Kemudian kita juga menghadapi PHK dan lain-lain yang amat serius ya, karena tutup sejumlah perusahaan ya, karena tidak mampu bersaing dengan barang-barang impor di pasar kita ya. Produksi dalam negeri ya, kemudian UMKM, UKM semua mati suri ya akibat tekanan barang impor yang dijual dengan harga murah, dan kemudian PHK massal ya. Ini ancaman-ancaman yang kita hadapi depan mata kita. Karena saya mengatakan Presiden tidak ada pilihan, harusnya harus memprioritaskan para CSN dan P3K ini, kemudian melakukan reformasi penataan birokrasi ya, dengan misalnya mengurangi menerapkan sistem meritokrasi ya. Struktur kabinet yang gemuk itu kemudian diefisienkan ya. Jadilah 20 atau 18 menteri cukup ya, dengan sistem kerja yang merit system ya. Kemudian ngisi orang-orang kompeten Presiden, karena ini kita dalam kondisi yang bahaya ya. Presiden harus benar-benar memperhitungkan itu ya. Sehingga kemudian beban pembiayaan di kementerian, pos kementerian dan lembaga itu bisa dikurangi ya, kemudian dialokasi pada prioritas pembiayaan termasuk pengangkatan CSN dan 3K. Di dalam konteks ASN ini juga lakukan moratorium ya, hentikan semua honorer, setelah diangkat ini dihentikan. Kemudian yang sudah usia pensiun tidak lagi diperpanjang ya. Kemudian pengangkatan staf ahli, tenaga ahli semua ini juga kemudian diefisienkan. Jadi itu yang dimaksud dengan efisiensi. Tetapi kemudian efisiensi ini justru pemindahan anggaran saja ya. Jadi saya menyebutnya lebih tepat realokasi. Nah, apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ASN ini, ya CSN ini dan honorer ini, saya kira ini menjadi hak mereka. Presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan ini, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun dengan kondisi mereka yang luar biasa memprihatinkan ya. Mereka ditekan hutang karena meminjam uang di koperasi, tetangga dan seterusnya hanya untuk membiayai proses seleksinya, dan kemudian setelah mereka melakukan seleksi dan lulus harus tertunda. Bahkan ada yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun juga sudah tidak lagi dianggarkan gaji mereka di APBD-nya ya, dan ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan di suasana Ramadan ini. Presiden harus peka, Presiden harus peduli pada nasib mereka, dan saya kira Presiden tidak boleh diam. Presiden harus benar-benar menunjukkan komitmen terhadap rakyat. Jadi jangan hanya pidatonya yang berapi-api, tapi sikap Presiden juga harus menunjukkan bahwa dia pro pada rakyat.